Salam sejahtera Dewan Juri yang terhormat. Kami dari Tim Pro mendukung penuh politik bebas aktif sebagai kunci kedaulatan Indonesia. Perkenalkan, saya Nimade Pritakanya Kartikeya sebagai pembicara pertama. Perkenalkan, saya Nikadek Nini Karisma Dewi sebagai pembicara kedua. Saya Nilo Gede Santi Patmarini sebagai pembicara ketiga. Kami siap mempertahankan posisi kami. Bebas dalam bersikap, Aktif dalam perdamaian, Indonesia tetap relevan tanpa batasan. perang adalah guru paling kejam, namun juga menjadi katalis utama lahirnya tatanan internasional modern. Kengerian Perang Dunia Kedua ini mendorong lahirnya PBB pada tahun 1945 untuk menjaga perdamaian dunia. Dan jujur saja, PBB ini bukan lembaga yang gagal. PBB adalah bendungan terakhir yang mencegah dunia kembali ke law of the jungle atau hukum rimba, di mana siapa yang memiliki senjata paling banyak, ia adalah rajanya. Namun PBB sendiri diracuni oleh dirinya sendiri, yaitu hak veto. Kekuatan ini menjadikan Dewan Keamanan sebagai taman bermain ego great power rivalry, yang melumpuhkan lembaga ini atau menjadikannya alat legitimasi campur tangan militer sepihak. Kelumpuhan ini melahirkan wacana Board of Peace sebagai arsitektur keamanan alternatif berbasis rapid response tanpa hak veto, berseberangan dengan skema stabilitas sepihak BOP. Indonesia berpijak pada doktrin kemandirian strategis yang dikemukakan oleh Muhammad Hatta tahun 1945 yang memprioritaskan kedaulatan di atas intervensi global. Dewan Juri yang terhormat, mosi ini mendesak untuk diperdebatkan karena ini bukan sekedar debat teknis organisasi, melainkan krisis identitas yang mempertanyakan apakah Indonesia harus ikut aliansi baru ala negara adidaya via BOP atau cukup berpegang pada warisan Muhammad Hatta. Bagi tim lawan, BOP mungkin terlihat pragmatis, tapi bagi kami mendukung penuh mosi ini yang menyatakan bahwa politik bebas aktif Indonesia tidak perlu bergabung dengan organisasi tambahan seperti BOP. Menerima mosi ini menyelamatkan Indonesia dari jebakan Trojan Horse. Untuk membuktikan hal itu, kami akan membahas beberapa hal untuk kedepannya, dimulai dari pemanfaatan wacana perdamaian oleh institusi BOP sebagai instrumen perluasan pengaruh geopolitik Amerika Serikat, lalu dampak buruknya ke diplomatik, Palestina, dan ekonomi kita, lalu diakhiri dengan langkah strategis penolakan kita. Kita bahas dari hal yang paling dasar. Yang pertama itu klaim orang bahwa Trump membentuk BOP karena PBB gagal itu merupakan sesuatu kesalahan dan jebakan false dikotomi. PBB justru terlalu berhasil untuk membatasi hegemoni Amerika Serikat. Ada beberapa alasan. Poin pertama, BOP adalah safe haven bagi ideologi Amerika First yang membenci kesetaraan suara PBB. Terbukti saat data UNGA 2023 soal Kuba yang menunjukkan 185 negara menghantam Amerika Serikat dan yang hanya mendapatkan 2 suara saja. Kedua, BOP adalah Privatist Military Alliance. Trump merobek perjanjian iklim, merobek JCPOA, dan membunuh Jenderal Qasem Soleimani di luar yurisdiksi hukum. Mustahil figur yang mengancam ICC ini menjadi penyelamat perdamaian tanpa melegitimasi prinsip bahwa perdamaian adalah ketakutan pada senjata Amerika Serikat. Lalu ketiga, BOP mengundang Law of the Jungle sesuai data Sipri 2023 yang mencatat belanja militer global yang menembus 2,44 triliun USD dengan AS di puncaknya. Tanpa bendungan PBB, Indonesia yang semuanya setara dengan Amerika Serikat akan mengalami demosi diplomatik menjadi followers yang membayar ongkos keamanan tanpa hak veto. Pada akhirnya, jika PBB dianggap rusak oleh Trump, itu justru bukti mutlak bahwa PBB sangat efektif membatasi ambisi Amerika Serikat. Pada argumen kedua ini, kita menegaskan kembali bahwa bergabung dengan BOP secara yuridis adalah bunuh diri diplomasi. Mengapa demikian? Karena Indonesia akan dijadikan sebagai alat legitimasi untuk kepentingan hegemoni dari Amerika Serikat. Nah, data Sipri membuktikan bahwa Amerika Serikat adalah pengekspor senjata terbesar di dunia. Jika di PBB nafsu militer mereka ini dihentikan oleh hak veto, namun BOP yang anti veto ini akan membuat Amerika Serikat bisa menggunakan kekuatan suara mayoritas untuk melegitimasi serangannya dengan menjadikan wajah Indonesia sebagai kedok moral. Mekanisme ini secara langsung akan mematikan status honest broker kita, yang dimana ada bukti nyatanya pada saat G20 Bali 2022, di mana Indonesia berhasil mempertemukan Putin dan Zelensky karena kita berani berada di zona netral. Namun, klausul kolektif respon dalam BOP memaksa Indonesia masuk ke pola hitam putih, yang dimana jika mayoritas memvonis Rusia, maka Indonesia secara wajib ikut menjatuhkan hukuman. Ironi memalukannya itu adalah andai saja saat G20 2022 kita sudah terikat oleh BOP, Indonesia justru dijatuhi sanksi oleh Dewan BOP itu sendiri karena berani mengundang Putin. Pada akhirnya, bergabung BOP bukanlah kemajuan diplomatik, melainkan menghancurkan kedaulatan kita sendiri dan memilih berada di kendali Amerika Serikat.
Lalu pada argumen ketiga, kami menegaskan bahwa menjadikan BOP sebagai jalan perdamaian Palestina adalah sebuah paradoks yang memalukan. Mengingat Palestina sendiri tidak diberikan kursi di lembaga tersebut. Lebih ironis lagi, arsitek utama BOP, yakni Amerika Serikat, justru menggunakan hak veto untuk memblokir gencatan senjata ke Gaza, sebagaimana yang dicatat oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Bahkan, sekutu Amerika Serikat seperti Inggris dan Prancis malahan mendukung resolusi damai. Wacana kemanusiaan ini semakin runtuh ketika terungkap adanya tuntutan kontribusi dana sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau yang setara dengan 16,9 triliun rupiah. Serta rencana pengiriman 8.000 personel TNI yang menurut dosen HTN UGM Herlambang Wiratraman itu akan justru menguntungkan pihak Israel dan Amerika Serikat karena dijalankan tanpa adanya perwakilan Palestina. Di balik kedok itu, tersimpan arogansi eksekutif yang nyata telah melanggar hukum. Pakar Cilios Muhammad Saleh membongkar bahwa pemerintah dengan sengaja menggunakan jalur keputusan presiden untuk menghindari konsultasi dengan DPR dan itu telah melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Sementara, dosen HTN Universitas Mula Warman Herdiam Sahamsah secara tegas memperingatkan bahwa langkah ini langsung melanggar pasal 11 ayat 2 UUD 1945. Selanjutnya, pada argumen keempat kita menegaskan kembali bahwa perdamaian yang berkedok lembaga BOP ini menyimpan pisau belati bagi ekonomi masyarakat Indonesia. Faktanya, Desember 2022, G7 menerapkan price cap minyak Rusia sebesar 60 dolar Amerika Serikat per barel. Jika saat itu sudah terikat oleh BOP, maka kita akan dipaksa patuh atau kena secondary sanction. Berkat politik bebas aktif, kita bisa menolak aturan itu. Hasilnya, data BPS 2023 mencatat surplus perdagangan 1,09 miliar minyak diskon. Jadi kesimpulannya, jika bergabung BOP, keberanian ekonomi akan hilang dan dampak nyatanya bukan perang berhenti, melainkan biaya impor BBM yang akan membengkak setiap tahunnya. Bergabung BOP adalah bunuh diri diplomasi melalui racun kooptasi, di mana Indonesia hanya dijadikan alibi legitimasi hegemoni. Data SIPRI membuktikan Amerika Serikat sebagai pengekspor senjata terbesar dunia mendominasi arsitektur keamanan global. Jika di PBB mereka bisa diblokir veto, di BOP anti veto ini Amerika Serikat akan menerapkan tirani mayoritas dengan menjadikan wajah Indonesia sebagai masker moral untuk melegitimasi serangan. Mekanisme ini langsung mematikan status Hanas broker kita yang diberikan saat G20 Bali 2022 saat Indonesia berani bermain di area abu-abu dan memperlukan putih serta Zelensky. Namun, klausul maut kolektif respon BOP memaksa Indonesia masuk ke area hitam putih. Jika mayoritas memvonis Rusia sebagai musuh, Indonesia wajib ikut menghukum. Ironi memilukannya, jika saat G20 2022 kita terikat BOP, kita justru akan dikenai sanksi oleh BOP sendiri karena mengundang Putin. Bergabung BOP berarti membuang kebebasan diplomasi dan milih menjadi robot yang dikomandoi Amerika Serikat. Pada akhirnya, tawaran BOP bukanlah undangan aman, melainkan Trojan Horse. Memilih BOP sebagai obat PBB yang lumpuh akibat great power, sama gilanya minta si penyakit Trump dan Amerika Serikat meracuni ulang diplomasi kita. Kedok ini sudah terbongkar. BOP hendak menggunakan status Hannes Broker dan Ultimate Wildcard yang mempertemukan Putin serta Zelensky di G20 2022. Memalukan dengan menginjak pasal 11 ayat Q2 Undang-Undang Dasar 1945, menggelontorkan dana sebesar 16,9 triliun demi kepentingan Israel membantai Palestina, mengabaikan DPR hingga pisau belati sanksi ekonominya menikam perut rakyat, serta menghancurkan keberanian beli minyak diskon yang menekan inflasi ke level 2,61%. Indonesia tidak butuh jubah suci yang menyembunyikan hegemoni barat. Politik bebas aktif bukan panggung sandiwara, tapi temeng konstitusional melindungi kedaulatan dan perut rakyat. Maka tolak mosi ini. Lebih baik Indonesia berdiri merdeka di luar sirkus BOP daripada merangkak jadi budak yang merupakan darah Palestina dan mata pencarian rakyatnya sendiri hanya demi mengangkat tiran dunia jadi polisi palsu bernama perdamaian. Atas dasar ancaman multidimensi tersebut, kami terima mosi ini dengan menyerahkan 3 langkah strategis. Yang pertama yaitu tolak mutlak. Pemerintah harus tekan surat penolakan formal tanpa negosiasi atau kompromi dana, karena kedaulatan tidak boleh diinstrumentalisasi asing. Kembalikan ke DPR. Tarik manuver keamanan dari jalur keputusan Presiden ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Jika eksekutif tidak melaksanakannya, DPR wajib aktifkan hak interpelasi agar suara rakyat tidak dikompromikan di ruang tertutup. Ketiga, reformasi PBB dari dalam. Alih-alih buang triliunan rupiah di lembaga baru, Indonesia harus memimpin global selatan mereformasi PBB, membuktikan diplomasi metodis jauh lebih bermartabat dari mekanisme respon cepat yang abaikan hukum.